Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Tiba saatnya kita kembali lagi ibadah online bersama kakak dan abang guru sekolah minggu. Bersama kakak Leni, bersama kakak Meli. Dan abang pemusik kita ada abang Rifai dan abang Nando. Dan satu lagi adik-adik, ada abang Martua yang selalu menemani adik-adik dan kita semua setiap hari minggunya. Sehingga semuanya ibadah bisa berjalan dengan lancar. Dan ada lagi satu lagi, ada abang pendeta kita, abang Tambun yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Wah, kali ini aku udah semangat banget nih Kak untuk bernyanyi, menari untuk Tuhan. Ya, kakak juga semangat banget loh Kak. Betul banget ya Kak, Iya. seperti lagu kita hari ini dengan lagunya Mari Kita Bersukaria. Musik Abang. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi adik-adik, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Nah, adik-adik karena semuanya sudah bersukaria, sudah sukacita, kakak juga di sini sudah sukacita. Mari kita mulai ibadah kita dengan saat teduh. Kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari Yesus Kupanggil. Musik abang. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik yang di rumah, ambil sikap doa yang benar. Kita sambil bernyanyi, Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang,
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Tuhan, di mana kami saat ini masih ibadah online, tapi Engkau selalu memberikan semangat yang baru untuk adik-adik kami. Walaupun mereka dari rumah, Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu, tetap mereka Tuhan untuk bersemangat. Dan kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kesejahteraan, kesehatan, kepintaran buat adik-adik kami Tuhan. Agar mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Apalagi di saat seperti ini Tuhan, masa pandemi ini Tuhan, mereka tidak bisa bersekolah hanya melalui online di rumah. Dan juga dengan ibadah juga melalui online Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan. Dan juga orang tua kami Tuhan, berikan juga kesabaran dalam membimbing adik-adik kami dalam belajar ya Tuhan. Tuhan berkati kami juga guru-guru sekolah minggu yang selalu memberikan kesetiaan buat adik-adik kami dalam melayani walaupun ibadah online. Tuhan berikan kesatuan di antara kami Tuhan, saling mengasihi, saling menghormati sesama kami ya Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah acara kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir, kiranya Engkau hadir Tuhan, agar kami bisa dapat berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Nah, kakak mau tanya nih kakak Meli sama abang di Iya, sini. Ada yang tahu nggak nama minggu ini minggu apa namanya? Aku tahu. Apa, Aku tahu, Kak? Kak. Aku tahu, Kak. Coba yang di rumah ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak adik-adik di rumah? Oh, nggak ada kak. Coba kasih tahu deh kak. Hari ini adalah minggu yang ke-19 setelah Trinitatis, yang artinya dengan tema Allah tidak pernah berubah. Wah, bagus banget tema minggu ini ya kak. Allah tidak pernah berubah. Berarti tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Iya, Allah kita tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah ya kak ya. Wah, seperti lagu kita hari Kak, ini benar. kak. Seperti lagu kita hari Apa ini. itu lagunya kak? Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Wah, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yuk kita lakukan sama-sama ya adik-adik di rumah ya. Kita dengan sukacita melakukannya. Yuk musik abang. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kasihnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kak Leni, Iya kak. coba kita tanya adik-adik di rumah, siapa yang sayang Tuhan Yesus? Coba kita tanya ya, kita lihat dulu nih. Adik-adik yang di rumah, sayang Tuhan Yesus nggak ya? Wah, tunjuk tangan semua kak, semuanya sayang sama Tuhan Yesus kakak. Sayang betul. Iya. Oke deh Kak Leni,
Sepertinya kalau adik-adik sayang sama Tuhan Yesus seperti lagu kita hari ini, Kak. Iya benar Kak, lagunya Aku Cinta Yesus dalam di hatiku. Seperti itu. Berarti kita harus sayang sama Tuhan Yesus. Kita sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik. Sayang semuanya ya Kakak. Iya, Kakak. Nah, biar lebih semangat, kita panggil dulu adik-adik yang di rumah ya Kak. Ayo panggil Kakak. Adik-adik, Laskar Kristus. Yeay! Semuanya sudah semangat, kita tepuk semangat lagi nih Kak. Tepuk semangat. 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 Ayo adik-adik kita bernyanyi dari I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. About deep, deep down, deep down in my heart. About deep, deep down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam di hatiku. Aku cinta Yesus. Dalam di hatiku. Cintaku dalam di hatiku. Cintaku dalam di hatiku. Adik-adik sekalian, hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Wah, Kak Leni. Ya Kak. Adik-adik di rumah masih semangat ya Kak ya. Mereka masih semangat banget. Coba Kak, kita tes dulu dengan tepuk tangan Yesus. Iya. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Semuanya semangat ya Kak. Sekarang kita mau nyanyi lagi nih Kak lagunya Markas Iblis Kuhancurkan. Nanti dilanjut dengan Anak Sekolah Minggu dengar-dengaran. Musik Abang. Kasih iblis kuhancurkan, panji Yesus kutinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi,
Maka tiliklah Tuhanku kami ini jemaatmu, perteguh kesetiaan, pendengarannya umatmu yang berdoa berserah, tolonglah semuanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang menjadi epistel dalam ibadah kita saat ini, sekaligus menjadi ayat hafalan kita, yaitu yang tertulis dalam Filipi pasal 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Allah, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Wah, Kak Meli, kakak senang banget loh jadi anak Tuhan Yesus. Kita dikasih sempurna, kita punya punya semuanya untuk memuji Tuhan. Betul Kak Leni. Tuhan kasih kita tangan, kasih kita mulut, kasih kita kaki untuk bisa melompat, memuji nama Tuhan. Seperti lagu kita saat ini Kak, jumlah hidungku, tangan, dan kakiku. Wah, kita mau pakai tangan kita, kaki kita, semua anggota tubuh kita untuk memuji nama Tuhan ya Kak. Seperti lagu kita loh Kakak, hari ini lagu kita satu jumlah mulut dan hidungku. Nanti dilanjut sama saya senang jadi anak Tuhan. Musik Abang. Satu. Kurang semangat Kak. Satu. Belum. Satu semuanya. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga hitamnya rambutku. Ini oh teman, semuanya untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Kita lanjut, saya senang. Senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong, bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Adik-adik sekalian, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama untuk minggu depan kita masih tetap ada ibadah online. Jadi anak-anak tetap ibadah online ya bersama abang kakak, mama dan papa atau teman-temannya. Pengumuman yang kedua, adik-adik tetap menulis bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3, dan inti khotbahnya. Dan satu lagi, persembahannya boleh dikirim ke gereja adik-adik ya. Nah, adik-adik, pengumuman yang ketiga adalah jangan lupa kreativitasnya dikerjakan, dikirim ke kakak guru sekolah minggu hari Kamis paling lambatnya ya. Dan yang keempat adalah sekarang masa pandemi ini adik-adik selalu pakai masker kalau keluar rumah. Cuci tangan selalu, makan makanan bergizi, jaga jarak. Demikian pengumuman kita hari ini. Sampai jumpa! Shalom kakak. Saya Ainul dari Horong 1. Saya Erin dari Horong 1. Saya Dian dari Horong 3. Saya Rizan dari Horong 4. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil,
Nah, Kak Leni, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, siapkan hatimu, duduk yang manis, buka Alkitabnya disiapkan, dan buku catatannya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu. Firman Tuhan, ku dengar. Musik Abang. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan, tolonglah aku. Sekali lagi adik-adik, ambil sikap doa yang benar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan, tolonglah aku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian, yang menjadi khotbah dalam ibadah kita saat ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 2, dimulai dari ayat 41 sampai dengan ayat 52. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengar mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan, adik-adik sekalian. Sebelum kita mendengarkan
khotbah ini, marilah kita menonton video berikut ini. And he shall turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Son, why hast thou thus dealt with us? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing. How is it that you sought me? Wist ye not that I must be about my father's business? Adik-adik sekalian, dari video tadi kita dapat melihat bagaimana Yesus yang didapati oleh orang tuanya sedang berada di dalam bait Allah. Dan Yesus kemudian dibawa pulang. Dan itulah yang menjadi khotbah untuk minggu ini. Dalam tradisi Yahudi ada 3 perayaan besar yang selalu mereka lakukan setiap tahunnya. Hari Raya Paskah, Hari Raya Pondok Daun, dan Hari Raya Panen. Ketiga perayaan ini dirayakan di Yerusalem, dan biasanya dimanapun orang Yahudi berada, mereka akan mengusahakan untuk berangkat ke sana dan merayakan bersama-sama dengan orang-orang Yahudi. Perjalanan ini umumnya akan mereka tempuh selama 3 hari lamanya. Pada nas ini diceritakan Yesus diajak oleh orang tuanya Yusuf dan Maria untuk merayakan Paskah ke Yerusalem. Dan setelah perayaan itu selesai, kedua orang tua Yesus pulang menuju Nazaret. Tetapi ketika mereka sudah dalam perjalanan 1,5 hari, kedua orang tua Yesus tidak menemukan Yesus di kelompok-kelompok perjalanan itu. Karena pada zaman itu ada kebiasaan yang terbentuk bahwa kaum bapak akan bersama-sama dengan kaum bapak berjalan. Demikian juga kaum ibu akan bersama-sama dengan kaum ibu berjalan, dan anak-anak akan bersama-sama dengan anak-anak berjalan. Kedua orang tua Yesus yakin bahwa Yesus juga ikut dalam kelompok anak-anak. Tetapi setelah diperiksa di perjalanan tidak ada, sehingga memutuskan kembali untuk kembali ke Yerusalem. Dan setelah 3 hari lamanya mencari, barulah mereka mendapati Yesus sedang berada di dalam bait Allah. Adik-adik sekalian, ada hal yang kita lihat pada ayat 37. Setelah ibunya melihat Yesus, ibunya mengatakan, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Wajar dong seorang ibu merindukan anaknya. Wajar juga jika seorang ibu marah mungkin kepada anaknya karena anaknya tidak peduli dengan ibunya. Padahal
ibunya sudah khawatir di manakah keberadaan anaknya itu. Tetapi pada ayat 48 kita melihat jawaban Yesus tidak menunjukkan dia takut atau dia juga merindukan ibunya. Pada ayat 48 dikatakan, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Jawaban yang jika kita jujur, jawaban yang tidak dikehendaki oleh orang tua, seorang ibu yang sudah mengandung kita selama 9 bulan. Ketika lama bertemu tidak menunjukkan rasa rindu. Tetapi jika kita berangkat dari posisi Yesus, bahwa tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan umat percaya, maka itu semua adalah jalan Allah untuk menempa Yesus sebagai korban tebusan bagi kita untuk mendekatkan dirinya dengan orang-orang Yahudi. Untuk itu melalui firman Tuhan saat ini ada 3 hal yang dapat kita lihat. Yang pertama, jadilah menjadi anak yang patuh terhadap orang tua. Kalau kita melihat saat ini, kalau ada orang tua yang mengajak ke mall, mengajak jalan-jalan, mengajak tamasya, pasti akan segan untuk menolaknya. Artinya, sangat mau jika diajak jalan-jalan. Berbeda ketika seorang anak diajak untuk ibadah, ke pesta atau pulang kampung, pasti akan banyak alasan untuk menolaknya. Nah, dalam nas ini yang kita lihat, Yesus diajak oleh kedua orang tuanya ketika masih berumur 12 tahun untuk merayakan Paskah yang adalah perayaan di dalam tradisi Yahudi. Mereka harus berjalan selama 3 hari lamanya. Bukan hanya 1 jam, bukan hanya 1 hari, tetapi 3 hari. Inilah yang kita lihat. Yesus tidak membayangkan bagaimana capeknya dalam perjalanan, tetapi ketaatannya kepada orang tuanya, kepatuhannya itulah yang dia tunjukkan. Ditambah lagi, Yesus bukan hanya patuh dan taat terhadap orang tuanya, tetapi Yesus juga mau mempelajari tradisi dari suku dan agamanya sendiri. Saat ini kalau kita lihat bagaimana anak-anak terkadang sangat sulit untuk diajak ke pesta. Sangat sulit untuk diajak ke pesta-pesta di dalam gereja sekalipun. Dengan alasan rame dan lain sebagainya. Nah, Yesus mau diajak orang tuanya adalah karena Yesus mau mempelajari tradisi dari gereja dan juga agamanya sendiri. Sebab tradisi itu sangat penting untuk kita lestarikan. Dan tradisi di dalam gereja dan juga di dalam suku, adat istiadat kita itulah kekayaan yang perlu untuk kita wariskan. Untuk itu firman Tuhan mengingatkan kita yang pertama, jadi menjadi anak yang patuh dan taat terhadap orang tuanya. Yang kedua, kasih sayang dan kepedulian orang tua kepada anak. Inilah hal kedua yang kita lihat dari nas ini. Orang tuanya tidak membayangkan bagaimana rasa capek ketika mereka harus kembali lagi ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Padahal mereka sudah setengah perjalanan menuju Nazaret tempat mereka tinggal. Tetapi mereka dengan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap anaknya, mereka kemudian berangkat ke Yerusalem dan bahkan selama 3 hari lagi mencari anaknya. Adik-adik sekalian, bagaimanakah sifat ini terbentuk? Tentunya karena ada hubungan emosional, kedekatan antara anak dengan orang tua. Tugas kita sebagai anak saat ini, bagaimana kita membentuk, merajut kebersamaan, hubungan emosional yang dekat dengan orang tua. Sehingga orang tua akan rindu kepada kita, dan kita juga akan selalu merindukan orang tua kita. Jangan seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Ada banyak anak yang tidak peduli dengan orang tuanya, bahkan ada anak yang berani untuk memenjarakan orang tuanya, menuntut orang tuanya. Mengharap kita jangan sampai demikian. Yang ketiga, yang terakhir adalah umur yang semakin dewasa harus membuat kita semakin bertambah hikmat. Pertumbuhan umur semakin dewasa tidak menjadi jaminan seseorang menjadi lebih dewasa di dalam berpikir, berkata-kata, bertingkah laku, apalagi di dalam imannya. Tetapi mari kita lihat dalam nas ini, Yesus semakin hari semakin dewasa dan semakin bertambah hikmatnya. Bahkan dia semakin disayang oleh Allah yang telah mengutus dia.
Berilah dirimu untuk ditempa, berilah dirimu untuk diajar, agar semakin hari pertumbuhanmu seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Berilah waktumu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berilah waktumu untuk dikuasai oleh firman Tuhan, sehingga engkau akan bertumbuh di dalam hikmat yang daripada Allah. Amin, kita berdoa. Kami puji Engkau ya Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami bagaimana menjadi anak yang takut setia kepada orang tua kami. Agar kami mau membangun hubungan relasi yang dekat dengan orang tua kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami, orang tua akan selalu kami sayangi. Untuk itu jadikan kami menjadi anak-anak yang selalu merindukan orang tua kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya bagus banget loh hari ini, yaitu tentang Tuhan Yesus yang berumur 12 tahun sudah berada di bait suci Allah. 12 tahun itu masih kecil ya Kak, masih remaja ya Kak? Iya, seperti orang empat kita Kak. Iya, 12 tahun. betul. Dia lagi berbicara sama kaum Imam di gereja. Wah, hebat banget Tuhan Yesus kita ya. Hebat Ya, dong, Kakak. adik-adik di rumah juga nggak kalah hebatnya loh Kakak. Pasti itu Kakak. Iya, sekarang kita masuk ke kreativitas. Kita dari ayat hafalan ya, yang diambil dari Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian kreativitasnya adik-adik. Nanti dikirim paling lama hari Kamis. Kakak tunggu ya. Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, kita sambil bernyanyi, Aku Anak Sekolah Minggu. Musik Abang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga muni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena ibadah kita sudah selesai, mari adik-adik kita ucapkan selamat hari Minggu buat Amang Pendeta kita. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Amang. Selamat hari Minggu juga adik-adik sekalian.